Shalom dan selamat Advent Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah yang dilayani oleh Gereja HKBP Seresok Surabaya Selatan. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang mengasihi kami, panjang sabar untuk menghadapi kami orang-orang yang berdosa dan suka memberontak di hadapanmu. Di minggu-minggu Advent yang Tuhan berikan untuk kami mempersiapkan diri kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu berikan kami roh-Mu yang kudus, bimbing kami Tuhan agar kami boleh mengerti firman-Mu yang kudus dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Rabu 10 Desember 2025, diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Kisah Para Rasul 9 ayat 17, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dalam bahasa Batak, jadi hehemasi Ananias dibongo tima bagasi di apehon matangan natu ibana huhut didok. O Saul anggia disuruh Tuhani doau ima Yesus nani idami di perdalananmu rotuson asa sumuang marnida huhut go todi parbadia ko. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, di tengah keprihatinan kita pada saat-saat ini, di minggu-minggu Advent ini, mengingat saudara-saudara kita yang terdampak bencana, baik yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan di tempat lainnya, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan kita mau dan sanggup mengubah yang pahit jadi manis, mengubah orang yang memusuhi kita menjadi saudara, dan Dia sanggup juga mengubah orang yang sangat membenci Yesus dan para pengikutnya. Dalam hal ini di kitab Kisah Para Rasul disebut
yang mengikuti jalan Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang tadinya ingin menganiaya bahkan membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, ternyata itu pun bisa diubah oleh Yesus. Dia bisa memakai orang-orang yang tadinya mau menganiaya menjadi alat pilihan di tangannya. Dan Yesus juga bisa memakai orang kecil dan sederhana untuk menyatakan pekerjaan Allah yang besar. Hal itu bisa kita lihat dalam firman Allah hari ini. Di satu sisi ada Saulus yang di tangannya ada surat kuasa untuk menganiaya, membunuh para pengikut Kristus. Waktu itu belum ada sebutan Kristen, yang ada mengikuti jalan Tuhan. Di sisi lain ada Ananias, orang kecil sederhana, dalam arti ceritanya tidak panjang. Nama Ananias bukan suami Sapira. Nama Ananias di sini kita lihat dapat dipakai oleh Yesus juga untuk menyatakan rencana keselamatan pekerjaan Allah yang besar. Oleh karena itu saudara-saudaraku, firman hari ini adalah bagian dari perjalanan pertobatan Saulus menjadi Paulus. Pertobatan Saulus menjadi Paulus, Saulus itu orang yang mau menganiaya para pengikut Kristus dan sangat membenci mereka. Tetapi oleh karena kasih karunia Yesus yang begitu besar, tanpa membedakan latar belakang pekerjaan dan status orang, ternyata Yesus mengubah Saulus itu menjadi Paulus. Orang yang tadinya penganiaya jadi siap dianiaya oleh karena Yesus, oleh karena memberitakan firman Allah. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Ananias di ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Orang itu adalah Saulus, yang waktu itu belum namanya Paulus, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dan begitu mendengar nama Saulus, Ananias pun ada rasa takut, ragu untuk menjumpai Saulus karena sudah terkenal begitu banyak kejahatan yang dilakukan orang itu. Dan itu jawaban dari Ananias di ayat 13. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Itu mau mengungkapkan bahwa sebenarnya Ananias tahu cerita Saulus itu. Tetapi Yesus memerintahkan, pergilah ke satu rumah di mana yang bernama Saulus tinggal di sana, dan menempangkan tangan mendoakan Saulus agar dia pulih kembali. Karena di dalam perjalanannya waktu Yesus memanggil dia, mau memilih dia menjadi alat pilihan di tangan Yesus, Saulus terjatuh ke tanah. Dan ketika dia disuruh pergi bangun dari tempat dia terjatuh, ternyata matanya sudah buta. Dan dalam 3 hari Saulus tidak dapat melihat dan tidak juga makan dan minum. Oleh karena itu, ada kalanya saudara-saudaraku, penderitaan bahkan ketidakmampuan untuk melihat apapun bisa diizinkan Tuhan untuk membentuk, memproses kita menjadi alat di tangannya. Saulus yang adalah ahli Taurat yang luar biasa, yang selalu menegakkan jalannya hukum Taurat, tetapi ketika Yesus mau mengubah dia untuk menjadi alat di tangan Yesus,
dia dihentikan, seperti dia ditangkap, seperti seorang penjahat yang mau membunuh, yang mau menganiaya, ditangkap, dimasukkan dulu ke dalam tahanan. Walau dikatakan di sini dalam beberapa hari, tetapi bukanlah hanya di dalam beberapa hari itu. Sebenarnya Allah sudah menunjukkan pekerjaan Allah yang besar kepada Saulus, yang walaupun dia tidak mau menyadari atau mempercayai. Ada kalanya seperti itu kita dalam waktu tertentu Allah mengizinkan kita menghadapi, bahkan Allah mengizinkan bencana itu terjadi untuk mengingatkan kita semua. Bukan hanya mereka yang terdampak, tetapi kita semua yang melihat, yang mengetahui. Mengingatkan kita di minggu Advent, bangunlah, pergilah, lakukanlah seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Entah kita di posisi Saulus yang tidak mau percaya, yang tadinya tidak mau menuruti, itu bisa diubah menjadi Paulus yang taat dan setia, yang pada akhirnya berkata, aku hidup untuk Kristus, dan aku mati, itu adalah keuntungan. Lalu Ananias yang tadinya merasa ragu dan takut, ketika Yesus menguatkan dia, memberitakan apa yang harus dia lakukan, dia pergi tanpa ragu. Yang tadinya baginya Saulus itu seperti musuh yang akan menganiaya dia, tetapi ketika Ananias berjumpa dengan Saulus, Ananias berkata, Saulus saudaraku. Kalau dalam bahasa Batak tadi dikatakan anggiku. Lalu Ananias memberitahukan, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, dia telah mengutus aku. Jadi kita lihat, Yesus menghentikan, menangkap, menampakkan diri kepada Saulus dalam arti penganiaya, dan menyuruh Ananias untuk menyatakan pekerjaan Allah, bahwa Saulus itu akan diubah. Itu dia pekerjaan Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah membawa orang dari jalan yang salah ke jalan yang benar, dari kegelapan masuk dalam terangnya. Ada kalanya kita seperti buta di dalam kehidupan ini, tidak sanggup melihat apa-apa, tetapi di situ Yesus membuka mata iman kita. Bagaimana kita melihat pekerjaannya yang besar itu. Bagaimana kita di saat ini, ketika kita mempersiapkan diri di minggu-minggu Advent untuk mengingat hari kelahiran Yesus, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, Allah hadir untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan bagaimana kita juga sedang mempersiapkan diri berbenah di minggu Advent untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan mau menolong kita, mengubah hati dan pikiran kita, supaya kita bisa hidup sesuai firman-Nya. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Kalau dulu kita orang yang jauh dari Allah, sekarang kita dekat oleh karena kasih karunia-Nya. Kalau dulu kita tidak sanggup melihat dan mengetahui jalan Tuhan, tetapi sekarang jalan itu sudah ada di hadapan kita. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Jika kita mau, maka kita juga akan menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan berkat-Nya bagi orang yang membutuhkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita dipilih dan diutus untuk menyatakan pekerjaan Allah yang besar. Kita yang sudah melihat kebesaran kasih Tuhan, mari kita menjadi saluran kasih itu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami masih dimampukan untuk datang ke hadirat-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan berkati hamba-hamba-Mu juga yang memberitakan kebenaran-Mu, sehingga setiap orang yang jauh dari hadapan-Mu menjadi datang dan mendekat dengan kerendahan hati, mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami yang kadang ragu dan takut, Tuhan mampukan untuk melihat bahwa Tuhan ada di sana bekerja memakai kami, siapapun kami, apapun latar belakang kami. Tuhan dapat mengubah jalan yang salah itu untuk kami jalani ke jalan yang benar, membawa kami kembali ke dalam pertobatan yang sesungguhnya. Berkati kami semuanya Tuhan di dalam tugas panggilan kami, dan berkati seluruh jemaat-Mu.
terlebih saudara-saudara kami yang mengalami bencana baik di Sumatera Utara, juga di Aceh, dan di Sumatera Barat dan di tempat-tempat lainnya. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan menolong mereka melalui uluran-uluran tangan yang Tuhan bisa pakai, seperti Ananias atau seperti Saulus. Kau ubah menjadi alat di tangan-Mu, menjadi Paulus yang taat dan setia menuruti perintah-Mu. Tuhan yang baik, biarlah kami semuanya diubah oleh Roh-Mu, agar kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Jika ada di antara jemaat-Mu yang mendengar firman ini sedang kurang sehat, berikanlah kesehatan. Kalau ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dan yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bersuka cita oleh karena kelahiran, ulang tahun, kelahiran atau pernikahan, biarlah Tuhan ingatkan mereka untuk semakin bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Berkati para pemerintah kami, berkati para masyarakat dan seluruh jemaat-Mu, agar bersatu hati melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ampuni kami atas segala kekurangan kami, dan sempurnakan doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.